Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Bu Wahyu, belajar matematika menyenangkan. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Submaterinya adalah bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum mulai, kalian boleh klik like, lalu klik juga subscribe-nya, kemudian kalian bisa komen, dan juga klik lonceng untuk semua. Bisa kalian lakukan di awal, di tengah, atau di akhir kalian menonton video ini. Kenapa harus begitu? Karena kalian akan mudah mendapatkan video-video matematika dari ibu kembali. Seperti itu anak-anak, selamat belajar, semoga bertambah pintar dan cerdas. Kita mulai. Bilangan berpangkat. Bilangan tentu bisa berpangkat ya. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Jika kita memiliki 7 pangkat 3, baik anak-anakku, 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7 bukan? Ya, ini pelajaran kelas 7 dulu. Kemudian, kalau sebaliknya, kita memiliki perkalian berulang seperti ini, 5 kali 5 kali 5 kali 5, kita bisa menuliskannya dalam bentuk pangkat menjadi 5 pangkat 4. Betul sekali, gitu. Baik anak-anak, kita akan membahas beberapa sifat bilangan berpangkat. Berikut ini ya, andaikan kita memiliki bilangan berpangkat seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Jika diuraikan menjadi 3 pangkat 2, tentu saja kita tulis 3 kali 3. Kemudian ini kali, maka di sini ditulis kali juga. 3 pangkat 4 perkalian berulang. 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Sehingga hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini menjadi 3 pangkat 6. Gitu? Coba lagi. Seandainya di sini ada 8 pangkat 4. Dikali 8 pangkat 3. Maka perkalian berulangnya adalah 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Kemudian dikalikan lagi kan. 8 kali 8 sebanyak 3 faktor. Sehingga hasilnya adalah, ya betul, 8 pangkat 7. Sudah ada keteraturan di sini ya. Kalau di sini 2, di sini 4, maka ini menjadi 6. Bisa dijumlahkan berarti. Di sini 4, di sini 3, maka di sini menjadi 8 pangkat 7. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi seandainya kita memiliki 4 pangkat 7 kali 4 pangkat 12. Ini kalau diuraikan akan panjang sekali ya nak ya. Maka ini pangkatnya dijumlahkan menjadi, betul sekali, 7 tambah 12, maaf. 7 tambah 12 menjadi 19. Kemudian kalau bentuk umumnya adalah A pangkat N, jadi bilangan pokoknya A, dikali A pangkat N, ya, kali A pangkat N, maka ini kali bisa dalam bentuk titik atau kali begini boleh. Jadi menjadi A pangkat, betul sekali, N tambah N. Nah, ini adalah rumus yang pertama, anak-anak. Rumus yang pertama untuk bilangan berpangkat. Kemudian, berikutnya, seandainya kita memiliki, misalnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 1.
Itu kita menulisnya bisa 5 pangkat 4 itu 5, dikali 5, dikali 5, dikali 5. Kemudian baginya bisa di sebelah sini dibagi atau di bawahnya dibagi 5. Sehingga hasilnya, karena ini adalah pemfaktoran, kalian tahu ini dibagi dengan bilangan sama atau dicoret. Hasilnya adalah, betul sekali, 5 pangkat 3. Tidak perlu contoh yang banyak, kalian bisa melihat bahwa angka 3 ini berasal dari 4 dikurangi 1. Sehingga rumusnya adalah rumusnya bilangan pokoknya A pangkat M dibagi A pangkat M. Hasilnya adalah A pangkat M kurangi M. Seperti itu, ini adalah rumus yang kedua, nak. Rumus yang kedua. Kemudian berikutnya, misalnya kita memiliki 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi pangkat 2. Bagaimana itu? Betul, 2 pangkat 3-nya itu perkalian berulang. Kali 2 pangkat 3. Kalau seperti ini mengikuti rumus ini. M tambah N. 3 tambah 3. Menjadi 2 pangkat 6. Keteraturannya adalah, belum terlihat ya. Sekali lagi, misalnya di sini ada 5 pangkat 4. Dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti, ini 5 pangkat 4-nya ada 3 faktor. Sehingga hasilnya, pangkatnya dijumlahkan 4 tambah 4 tambah 4. Seperti rumus ini. Jadi, 4 pangkat 12. Sudah kelihatan keteraturannya? Sudah ya. 3 kali 2 di sini, 6 berarti. 4 kali 3, 12. Jadi rumusnya, H pangkat M dipangkatkan lagi N. Hasilnya adalah H pangkat M kali N. Ini adalah rumus yang ketiga, anak-anak. Nanti rumus-rumus ini akan Ibu tulis di pojok kiri bawah setiap kali kita membahas bilangan berpangkat. Rumus berikutnya apa ya? Rumus berikutnya, coba kita lihat. Andaikan kita memiliki angka 7 dikali 3 pangkat 2. Ini bagaimana? Ya, ini tentu saja perkalian berulang. 7 kali 3 kali 7 kali 3. Gitu. Kalau dibuka kurungnya, ya 7 kali 3 kali 7 kali 3. Sehingga 7 kali 7 itu 7 pangkat 2. 3 kali 3, 3 pangkat 2. Kita dekatkan. Jadi, apa kesimpulannya ya? Oh, kesimpulannya 7 dipangkatkan 2, 3 juga dipangkatkan 2. Sehingga rumusnya adalah, ya betul, A andaikan dikalikan dengan B, lalu dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M kali, ya, B pangkat M. Gitu. Ini adalah rumus berikutnya. Kemudian, rumus yang terakhir ya, satu lagi. Begini, nak. 5, misalnya, per 3 pangkat 3. Itu kan berarti 5 per 3 dikali 5 per 3 dikali 5 per 3. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3 per
3 pangkat 3. Jadi rumusnya adalah A per B pangkatkan M. Hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Ini adalah rumus yang berikutnya atau yang terakhir. Setelah ini kita akan membahas contoh-contohnya. Contoh-contoh dari bilangan berpangkat positif. Kita akan selesaikan soal-soalnya ya. Baik. Soalnya misalnya begini. Hitunglah hasil perpangkatan berikut. Nah, ini kalian tahu, negatif 5 dipangkatkan 4, berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Ini negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Seperti itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya kita lihat tandanya dulu. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Ya, negatif 5. Negatif, negatif, positif ya. Positif, negatif, negatif. Negatif, negatif, positif. Jadi ini negatif dipangkatkan 4, hasilnya positif. 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Positif 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berapa? Tentu saja positif 625. Seperti itu. Kemudian ini. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Satu lagi kali negatif 3. Coba kita perhatikan. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Jadi kalau negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil menjadi negatif. Kalau negatif yang di atas tadi, negatif dipangkatkan genap menjadi positif. Berarti ini negatif 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Berarti negatif 3 pangkat 5 itu adalah kali 3, 9, 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 dikali 3, 3, 4, 2 ya. 243. Nah, anak-anak, itu akan berbeda jika ada bilangan dengan yang ini. Misalnya ada negatif 3, tidak diberi kurung, tapi negatif 3 pangkat 4 begitu. Ini adalah negatif 3-nya pangkat 4, 80. Begitu ya. Baik, yang C sekarang. Ini negatif di pangkatan 4. Oh ya, positif berarti. Kemudian kita menggunakan rumus yang ini. Jadi 1 pangkat 4, 1, 5 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 1 per 620. Gitu. Kita lanjutkan. Di sini 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini jangan dihitung ya nak. Kalau dihitung lama nanti. 81 kali 9 kali 27 akan sangat lama. Tapi kita menggunakan rumus yang ini. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4 ditambah 2 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 9. Kemudian yang ini tidak perlu dicari hasilnya ya nak. Tetapi kalau mau dicari hasilnya bisa pakai saja kalkulator. Nah ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 berarti 5 pangkat 5. Kalau yang ini bagaimana? Ini tidak
ada yang tidak ada pangkatnya. Baiklah, tidak apa-apa. 10 pangkat 8 itu dibuat 10 pangkat 8 tetap. Kemudian yang di bawah dibaginya boleh ke kanan atau ke bawah. Ibu buat ke bawah 10.000 itu 10 pangkat berapa? Tentu saja 10 pangkat 4. Sehingga menggunakan rumus yang ini, hasilnya adalah 10 pangkat 4. 8 dikurangi 4. Hasilnya adalah betul sekali 10.000. Baik, kalau ini bagaimana ya? Ini bilangan pokoknya tidak sama. Selama ini kita membahas bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok yang sama. Ini rumusnya juga bilangan pokok yang sama. Kecuali yang ini memang sengaja tidak sama, lalu dipangkatkan. Ya, ini juga sama. Dibagi, lalu dipangkatkan. Tetapi ini bilangannya tidak sama. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, ini anak-anak menghitung agar lebih sederhana. Ini dibuat pohon faktor sehingga menjadi faktor prima ya. Kalian tahu 12 itu 2 kali 6. Ini 2 kali 3. Sehingga 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. 12 pangkat 5 berarti ini semua dipangkatkan 5. Kemudian dibaginya ke bawah saja. 9 kalian tahu itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian 9 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 2 pangkatkan 5. Nah, ini ada dua cara, nak, penyelesaiannya. Cara yang pertama adalah kita selesai dulu yang dalam. Jadi 2 pangkat 10, kita menggunakan rumus yang ini ya. 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Dibagi, ya, 3 pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 10 dibagi, ini bisa diselesaikan ya nak ya. Ini menjadi 1. Jadi dibagi 3. Begitu. Atau cara lain adalah kita mempunyai rumus ini. Rumus ini jadi yang di dalam kurung dijadikan 1. 2 pangkat 2 dikali 3 dibagi 3 pangkat 2. Lalu ini pangkatkan 5. Begitu bukan? Sesuai dengan ini. Kemudian kita selesaikan ini. Nah, ini menjadi pangkat 1. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5, 2 pangkat 10. 3 pangkat 5, kita tulis. 3 pangkat 1, maaf. Menjadi, tadi ini ada kesalahan ya nak. 3 pangkat 2 kali 5 ini menjadi 3 pangkat 10. Dicoret, maka ini menjadi 3 pangkat 4. Nah, ini 3 pangkat 5 ya, maaf, masih salah juga. Ini pangkat 5. Berarti ini juga 3 pangkat 5. Begitu ya. Sekarang coba perhatikan, bila begini. Misalnya ada seperti ini. Ada 54 pangkat 3 dibagi 18 pangkat 2. Ini tidak usah dihitung ya nak. Kalau dihitung akan sangat besar angkanya. Bagaimana caranya? Kita lihat pohon faktornya. 54 itu 2 kali 27 bukan? Kemudian ini 3 kali 9. Ini 3 kali 9. Mohon maaf, ini 3 kali 3. Sehingga 54 itu 2 kali 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 3. Yang bawah 18. 18, kalian tahu 18 adalah
2 kali 9. Kemudian ini 3 kali 3. 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Pangkatkan lagi 2. Hingga hasilnya adalah 2 pangkat 3, begitu ya. Anak-anak, ini tidak bisa menggunakan rumus ini. Karena yang atas pangkatnya 3, yang bawah pangkatnya 2. Sedangkan ini pangkatnya harus sama, ya. Baik, ini sendiri-sendiri kita selesaikan. 2 pangkat 3, kemudian 3 pangkat, betul sekali, 9. Yang bawah, 2 pangkat 2, 3 pangkat 6. Mari kita selesaikan. 2 pangkat 3, kita selesaikan ini jadi 1 begitu ya. Ini 6 dikurangi, 9 kurangi 6, 3. Ya, kita buat 3 di atas, karena yang angka besar di atas. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3 berapa, nak? Betul sekali, 27. Jadi hasilnya adalah 50. Nomor 2, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Hitunglah hasil perpangkatan berikut. Ini kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini mudah karena kalian sudah memiliki rumus-rumus ini. Mari kita selesaikan. Kalian tahu negatif bila dipangkatkan dengan bilangan ganjil 3, negatif, pangkatkan bilangan ganjil 3, itu tetap negatif ya. Oke. Kemudian X pangkat 3 dipangkatkan 3 menjadi X pangkat 9. Y pangkat 3. Kemudian yang sebelahnya itu negatif pangkatkan 2 positif. X pangkat 2, X pangkat 2. X pangkat 4 dipangkatkan lagi, Y pangkat 8. Sehingga hasilnya negatif X pangkat 9, X pangkat 2. 9 kurangi 2, ya, X pangkat 7. Y pangkat 3, Y pangkat, mohon maaf, ini 11. Dijumlah ya, karena dikali. Ini 11 anak. 11. Kemudian dikali Y pangkat, betul sekali, 11. Kebetulan sama-sama 11 ya. Kemudian berikutnya adalah kalau begini, 9, ya 9 kita tulis lagi saja 9, atau mau ditulis X, 3 pangkat 2 juga boleh. Ini X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 menjadi X pangkat 6. Kemudian Y pangkat 9, dari mana? 3 pangkatkan lagi 3. Di bawah dibagi, ada negatif dipangkatkan 4, berarti positif ya. 3 pangkat 4. Nah, terus di sini X pangkat 4. Y pangkat 12. Sehingga penting kamu tahu ini 3 pangkat 4, ini 9 atau 3 pangkat 2. Atau ini 3 pangkat 2. Ya. Jadi ini bisa dicoret. Ini menjadi di bawah sini 3 pangkat 2. Kemudian ini kita selesaikan juga, ini 2 di atas. Karena 6 dikurangi 4, 2 ya. Ini 9, coret dengan di sini 3 yang di bawah. Sehingga hasilnya adalah, ya, X pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Itu dia penyelesaiannya. Kemudian bagaimana dengan yang ini? 8 dipangkatkan 2. 8-nya kita buat 2 pangkat 3. Kenapa demikian? Supaya memudahkan perhitungan. Pengalaman dari yang soal nomor B. 2 pangkatkan 3, lalu dipangkatkan lagi 2. Pangkatkan lagi 2 ya. Ini dipangkatkan lagi. Oh maaf, kejauhan. Sini harusnya ya. Ya. Jadinya kemudian X pangkat berapa? X pangkat 2, pangkatkan lagi 2, X pangkat 4. Kemudian Y pangkat 2.
per, atau dikali dulu. Yang ini belum. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. 3 pangkat 6 ya. Kemudian X pangkat 3, Y pangkat 2 kali 3 di sini. Y pangkat 6. Dibagi. Ini ada 9. 3 pangkat 2 tentu saja. 3 pangkatkan 2. Pangkatkan lagi 4. Ya. Kemudian X pangkat 2, pangkatkan lagi 4. Berarti X pangkat 8. Y pangkatkan 2, pangkatkan lagi 4. Berarti Y pangkat 8. Kemudian 128, kalian tahu itu adalah 2 pangkat 7. Kemudian X pangkat 6, Y pangkat 4. Bagaimana ini hasilnya? Ini 2 pangkat 6 tentu saja ya. 3 kali 2, ini ada 2 pangkat 7. Kita selesaikan saja. Ini menjadi pangkat 1. Kemudian, X pangkat 4, X pangkat 3. Ini menjadi X pangkat 7 ya. 4 dengan 3 menjadi 7. Di sini ada X pangkat 8 dan 6. Jadinya X pangkat 14. Kita tulis saja di sini X pangkat 7. Yang di bawah ada X pangkat 14. Bagaimana dengan Y-nya? Y pangkat 2, Y pangkat 6, berarti di sini Y pangkat 8. Di sini Y pangkat, betul sekali, 12. Angkanya tadi, di bawah ada 2 pangkat 6. Oh, maaf, 2 saja, 2 pangkat 1. Nah, 3-nya gimana? Ini 6, ini 6. Ini pangkat 6. Ini juga, oh ini pangkat 8 ya. Jadi tinggal 3 pangkat, ya 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 7. Kita selesaikan dengan ini, jadi 7. Kemudian ini kita selesaikan menjadi 4. Di atas jadi tinggal 1 saja, angka 1. Dibagi 2 kali 3 pangkat 2 kali X pangkat. Berapa tadi? 7 ya. Kemudian Y pangkat 4. Ini dia hasilnya untuk nomor C. Kalau ini terlalu cepat, kalian bisa mengulang lagi video ini bolak-balik. Atau mengulang lagi dari awal sampai akhir, sampai kalian betul-betul paham. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke nomor 4. Di sini penjumlahan. Coba kita lihat, ini penjumlahan, bukan perkalian. Padahal dari tadi kita berbicara tentang perkalian. Bagaimana ini? Di sini tidak ada rumus penjumlahan. Dihitung satu-satu. Wah, kalau dihitung satu-satu akan lama sekali ya, nak. Ada cara lain, yaitu 4 pangkat 3 ini semua sama. Jadi bisa kita anggap sebagai variabel ya. Bisa kita anggap sebagai variabel. Variabel itu bagaimana? Misalnya begini. Misalnya X pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Ini X pangkat 2-nya ada 2 bukan? Jadi ini 2 kali X pangkat 2. Gitu. Begitu pula misalnya X pangkat 2 ditambah 3 kali, mohon maaf Y pangkat 2. Maka di sini ada angka 1, di sini tambah 3, berarti 4, Y pangkat 2. Gitu kan? Nah, ini pun begitu. Ada berapa 4 pangkat 3? Ada 4. Kali variabelnya dianggap variabel ya, 4 pangkat 3. Kemudian gunakan rumus ini. Pangkatnya dijumlahkan apabila perkalian. Ini perkalian ya nak ya, boleh dikali begitu. 4 kali 4 pangkat 3, ini kalau tidak ada apa-apa berarti pangkat 1. Jadi ini hasilnya adalah 4 pangkat 4. 16. Kita contohkan juga yang lain. Nah, si B ini 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 4. Kalau ada soal seperti ini juga jangan dihitung. Mari kita selesaikan ya.
Ini ada kita berdasar kepada pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil adalah 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 ini paling kecil. Ini kan 5, ini 4. Jadi si 5 ini kita uraikan menjadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kok begitu? Iya, coba kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan jadi 5 ya. Ya. Terus ini tetap 3 pangkat 3. Yang 3 pangkat 4 juga kita pisah menjadi 3 pangkat 1, 3 pangkat 3. Begitu. Jadi, kalian tahu 3 pangkat 2 itu 9. Tuh, ini 1, ini 3. Berarti 9 tambah 1 tambah 3. 9 tambah 1, 10 ya nak ya. Ini kalau tidak ada apa-apa ada angka 1. 9 tambah 1, 10. 10 dikurangi 3. Ya, betul. 7. 7 dari 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Atau nanti kalau kalian mau, oh berapa Bu? Ya sudah kita hitung. 7 kali 27 ya. Berapa? Ya, kalau ada yang sudah menghitung, ini hasilnya. Baik, nak. Bagaimana dengan yang bawah sini? Di sini 3 pangkat 4. Yang di bawah kok 9 pangkat 2 ya. Kita rubah saja yang di bawah. Yang di atas kita selesaikan seperti tadi. Ada 5 dan 2 berarti 7. 5 tambah 2. Kemudian kali variabelnya atau dianggap variabel 3 pangkat 4. Nah, yang bawah si 9 dibuat menjadi 3 pangkat 2. Kemudian kalian pangkatkan lagi 2 kan? Sama seperti ini. Sehingga hasilnya 7 kali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Seperti itu. Itu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini kita selesaikan saja. Jadi hasilnya 7. Begitu anak-anak. Itu adalah penyelesaian dari soal-soal. Contoh soal yang Ibu berikan. Nah, anak-anak, semoga kalian paham ya. Bolak-balik saja supaya kalian bisa memahami lebih dalam materi ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya atau di video-video berikutnya yang lain. Setelah ini, pertemuan persis setelah ini adalah bilangan berpangkat negatif. Gitu. Nah, anak-anakku, terima kasih atas perhatianmu. Terima kasih kalian sudah belajar untuk Indonesia. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagi pada teman-temanmu agar membantu mereka paham lebih baik. Juga jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga klik loncengnya itu untuk semua. Juga tulis komentar di bawahnya agar Ananda mendapat pemberitahuan video-video lainnya dengan mudah. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Bertambah pintar, bertambah baik, bertambah cerdas untuk Indonesia